Shalom, selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kekal dan kudus. Kami mengucap syukur hari ini atas kasih-Mu yang tiada putus-putusnya bagi kami. Dan sebagai orang yang beriman, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami beroleh hikmat dan pengertian untuk mendalami kekayaan firman Tuhan ini, sehingga memperkuat iman kami untuk menjalani kehidupan di hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema renungan kita adalah pelayan dan kehormatan. Ada yang bisa menebak, kalau saya diundang ke pesta perkawinan, saya ingin duduk di mana? Ya, ada yang benar mungkin. Saya itu bukannya pingin duduk di depan. Saya pinginnya duduk di tempat dekat makanan. Supaya aman. Kampung tengah. Justru gak mau duduk di depan. Ribet, susah kemana-mana. Tapi bukan itu yang menjadi pusat renungan kita hari ini. Jemaat yang kekasih, kehormatan memang adalah sesuatu yang dikejar oleh manusia. Karena itu, tidak heran jika banyak orang berusaha untuk mendapatkan titel yang banyak, dengan sekolah yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, punya pekerjaan yang mapan, punya harta yang banyak, untuk menaikkan status sosial agar mereka dihormati di tengah-tengah masyarakat. Di zaman kompetisi ini, banyak manusia yang berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1 di bidang masing-masing. Dan untuk menjadi nomor 1, manusia harus mengalahkan yang lain, kawan ataupun lawan. Bahkan dengan cara
apapun, benar atau salah, jujur atau curang. Namun melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengejar kehormatan. Karena kehormatan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan pemberian dan penilaian yang diberikan oleh Tuhan dan manusia dari karya positif, dari hidup yang bermanfaat, dan menjadi berkat yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan bersama sesama manusia. Dari kehidupan Tuhan Yesus kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengambil tempat rendah, tempat yang terendah dengan menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Dia dengan taat merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib dalam Filipi 2 ayat 5-8. Semasa hidupnya dia menjumpai orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dikucilkan karena dianggap berdosa oleh masyarakat. Misalnya Tuhan Yesus pernah dibasuh dengan minyak dan diseka kakinya dengan rambut perempuan yang dianggap berdosa dalam Lukas 7 ayat 36-50. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus, seorang yang dianggap berdosa karena mengerjakan pekerjaan dari pemerintah Romawi, yaitu memungut pajak atau cukai. Lukas 19 ayat 1-10. Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur. Yohanes pasal 4 ayat 1-42, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa dia tidak mengejar kehormatan. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa dia datang untuk melayani. Dia datang sebagai pelayan untuk melayani demi keselamatan manusia yang berdosa. Lukas 19 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dan mengangkat kembali derajat manusia yang disingkirkan, direndahkan, dan tidak terhormat. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa dia tidak takut kehilangan kehormatan, karena memang dia tidak butuh penilaian dan pujian dari manusia. Di ayat 10-11, Tuhan Yesus mengingatkan kita dan mengajar agar kita tidak mengejar kehormatan dan menjadi tinggi hati atau sombong, tetapi hidup dalam kerendahan hati. Karena siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah pergi ke sebuah candi di Karangasem di Bali. Sungguh saya harus betul-betul membungkuk untuk naik ke bukit mencapai candi yang pertama. Dan selanjutnya saya tidak bisa lagi untuk melanjutkan ke 6 candi lainnya. Saya pernah membaca sebuah tulisan ketika ditanya kenapa kuil atau candi dibangun di tempat yang tinggi dengan jalan yang curam dan tangga-tangga yang curam. Jawabannya adalah orang yang ingin berdoa dan beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi memang harus merendahkan dirinya. Kita pun diminta oleh Tuhan Yesus agar mau bersikap seperti Dia. Dalam Markus 10 ayat 43-45. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayan atau hamba selalu berusaha melayani sang tuan dengan sangat baik. Segenap waktunya, seluruh pikirannya, tenaganya, bahkan seluruh hidupnya digunakan untuk melayani sang tuan dengan sangat baik. Berarti Tuhan Yesus menginginkan kita bersikap dan mengabdi sebagai pelayan atau hamba dengan penuh kerendahan hati.
mengabdi sepenuh-penuhnya, dan memberi hanya yang terbaik. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, yang menjadikan saudara terhormat di mata Tuhan dan manusia adalah sikap dan pengabdian saudara di dalam hidup ini. Mengabdi bagi Tuhan dan sesama. Kalimat yang lebih akrab, menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Marilah kita memberikan pengabdian terbaik kita. Bukan untuk mengejar kehormatan dan pujian manusia, namun dalam sikap kerendahan hati dan ketulusan. Mencontoh apa yang Yesus sudah lakukan. Dia merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati. Dia kerjakan dengan kerelaan dan ketulusan karena kasih-Nya yang besar untuk kita, demi keselamatan kita, supaya kita jangan binasa. Yakinlah, Tuhan memberkati setiap orang yang rendah hati dan dengan ketulusan rela melayani Dia dan sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.